Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat penggemar mistis dimanapun Anda berada. Seringkali fenomena mistis dan kejadian gaib menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Antara percaya dan tidak percaya, ada atau tidak. Semua itu kembali lagi pada pribadi kita masing-masing, bagaimana cara kita menyikapinya. Oke, Sobat Samudra Wijaya dimanapun Anda berada. Kali ini tim investigasi Supernatural Samudra tidak keluar untuk tidak melakukan penelusuran. Oke, tidak melakukan penelusuran, tetapi kita kedatangan tamu spesial. Teman-teman semua, kedatangan tamu spesial ini banyak kisah mistis yang dialami beliau semenjak beliau masih kecil. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita panggilkan beliau untuk masuk di tempat kita pada malam ini, ruangan kita ya. Oke Kang, monggo silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bisa kenalkan namanya siapa? Saya orang-orang banyak panggil sih Mas Wijaya gitu. Oke, jadi Mas Wijaya. Jadi saya panggil Kang Wijaya aja nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, kita panggil Kang Wijaya aja ya, teman-teman, biar agak enak dan agak rileks gitu ya ngobrol ya. Oke, apa kabar Kang Wijaya? Alhamdulillah Mas, atas izin Allah masih diberikan kesehatan. Oke, menurut cerita dari warga sekitar ya, ini sampai ini punya apa ilmu atau indigo sejak lahir itu loh, bisa berbicara atau berkomunikasi dengan makhluk gaib itu seperti apa sih ceritanya awal mulanya? Kalau itu sih sebenarnya anugerah, mungkin sebagian kecil dari anugerah dari Allah ya. Yang saya sendiri juga sebetulnya tidak mengharapkan dan tidak menginginkan, Mas. Jadi kalau boleh diceritakan, waktu itu saya mungkin untuk presisinya ataupun secara tepatnya umur berapa tahun itu saya nggak seberapa ingat ya. Yang jelas waktu itu saya belum sekolah, bahkan TK aja belum waktu itu. Itu berawalnya awalnya gini. Seperti apa ya? Awalnya kan saya itu masih mainan itu tuh apa namanya? Yang kalau zaman dulu tuh mainan ban yang dipukul. Pukul ya, ada juga pernah ngalamin itu. Jadi ban roda itu kan dipukul pakai kayu tuh. Yang keliling jauh. Keliling itu. Nah waktu itu kebetulan ban ini tadi masuk ke dalam sumur, dan sumur itu memang nggak ada airnya sih, kosong gitu ya. Saya masuk lah ngambil ban itu. Gitu, ngambil ban itu terus saya berusaha naik sendiri. Jadi masuk tuh di umur segitu masuk sumur sendiri tuh nggak ada rasa takut sama sekali? Nggak ada, Mas, karena kita mikirin, oh mau main nih, ketinggalan sama kawannya karena balapan tuh ya. Ngelinding ban itu, ngelinding kan kita balapan tuh. Jadi saya posisinya tuh memang ngejar ban itu, terus masuk ke sumur itu. Saya masuk ke dalam ngambil ban itu, ya naiknya lewat tangga yang dibuat di dinding sumur tuh. Ya ada bolongan tuh untuk kanan kirinya merayap ke atas ya. Nah itu, nah naiklah. Habis itu naik itu saya sudah ke atas, terus dipanggil lah sama almarhumah ibu saya waktu itu, karena berbahaya mungkin ya, karena kalau saya mainan tuh masuk ke dalam sumur tuh saya dimarahin. Jelas dong, takut khawatir kan, jelas pasti khawatir kan. Nah saya dimarahin terus saya, ya namanya anak-anak dimarahin kan sedih ya, terus nangis itu. Saya lari keluar, saya ke samping rumah itu. Nah di samping rumah itu agak jauh sedikit kan, itu memang rumahku itu dulu, rumah saya itu di dekat rawa ya. Di dekat rawa. Di dekat rawa. Jadi kalau di pinggiran rawanya itu ada batasan, itu kan ada tanaman kayak pohon apa sih namanya, pohon kangkungan gitu ya. Pohon rambat-rambat. Kayak gitu. Terus nah di samping sebelah kiri itu ada satu buah makam tuh, gundukan tanah merah aja sih memang. Dia nggak nggak dibuatin patok. Nah patok aja nggak ada, bahkan itu hanya merupakan gundukan, mungkin karena udah tua ataupun saking usangnya patoknya ini sudah hilang gitu, Mas. Jadi nah saya waktu lewat ke arah makam itu, karena saya nangis sedih itu, saya lewat ke arah makam itu, saya tuh melihat pas di tengah-tengah gundukan tanah itu ada buah ya.
Ada buah itu bentuknya tuh seperti apa ya, seperti tomat, seperti kalau sekarang tomat tuh gede-gede ya. Iya, tomat besar. Nah, zaman dulu kan masih rampai lah ya, Masih rampai. bentuknya. Ya, rampai banyak tuh kecil-kecil. Agak keriting gitu ya. Iya. Nah, itu dia posisi di tengah-tengah gundukan tanah tuh. Saya pikir ini buah apa gitu kan. Karena waktu masih kecil tuh kan nggak ngerti tuh. Saya ambil aja lah. Saya ambil tuh. Tapi tanpa berpikir panjang tuh situ tuh. Nggak berpikir panjang. Istilahnya ini gundukan nih umpamanya. Nah, ini buah tuh di situ. Saya ambil aja. Saya ambil terus saya lihat gini. Ini buah kok unik gitu ya. Kalau dibilang dia rampai, bukan. Nah, ini saya nggak berpikir ya. Saya nggak berpikir buah ini bahaya atau tidak gitu kan. Saya makanlah buah itu. Jadi langsung gitu aja. Oh iya, langsung saya makan tuh. Nah, ini yang menarik. ya, langsung saya makan buah itu, kok rasanya manis. Rasanya manis berarti. Gitu. Kalau cermai kan kata sampean kan berbentuk seperti tomat, dia ada apa namanya? Gelombangnya kan cermai nih. Cermai kan pasti asam tuh biasanya. Ini manis. Ini manis, bahkan di dalam buah itu pun nggak ada bijinya gitu. Dia nggak ada bijinya. Lebih tepatnya kayak rasanya itu kayak buah pir hijau tuh. Pir hijau. Kan dia empuk terus dia manis. Gitu kan, gitu kayaknya nyes gitu ya. Itu saya makan sampai habis. Nah, sampai habis. Setelah itu kakak perempuan saya itu manggil dari samping pintu dapur, yang memang pas benar pintu dapur itu berhadapan dengan makam tadi. Saya dipanggil karena mungkin kakak perempuan saya itu kasihan ngeliatin saya nangis kok perginya ke arah kuburan gitu, takut terjadi sesuatu. Jadi saya dipanggil, saya ngedekat lah, berdiri di samping kakak perempuan saya itu. Kami sama-sama saling pandang, kemudian tanpa sengaja kami berdua itu nengoklah ke arah rumah kosong, karena di seberang kami itu memang ada, di seberang pintu dapur tuh itu paling berjarak sekitar 50 meteran itu ada rumah kosong. Nah, rumah kosong itu masih bata merah tuh, masih bata merah. Di situ jendelanya itu baru kusen aja, mas Fajar. Jadi kusen aja, belum ada kaca sama sekali. Belum atau ada teralis belum ada. Daun jendela itu belum ada sama sekali. Nah, waktu saya nengok ke arah rumah itu, saya itu kaget gitu. Saya kaget kok ngelihat di ada sosok di kusen jendela itu ada duduk tuh sosok perempuan. Perempuan itu rambutnya panjang, pakai baju itu putih ya, putihnya itu, tapi dia putih bukan putih baru nih gitu. Jadi putihnya itu seperti agak kusam. Salem seperti itu. Rambutnya bergelombang karena ketip angin ya gitu. Rambutnya bergelombang, tapi saya lihat dia tuh cantik sih gitu. Cantik ya, enggak ya, walaupun saya masih kecil juga bisa ngebedain lah ya perempuan cantik atau jelek kan gitu. Iya, kita laki-laki. Jadi saya ngeliat itu perempuan cantik gitu ya, tersenyum ke arah kami. Saat saya lihat dia dia tersenyum, terus saya menoleh ke arah kakak perempuan saya itu, saya tanya, Cik, ngelihat nggak? Tadi ada cewek di sana tuh. Lu ngobrol dengan mbaknya sampai dengan mbakku tuh, aku ngobrol dengan mbakku tadi. Aku tanyain tentang sosok ini tadi. Kamu ngelihat nggak? Di jendela itu tadi ada yang duduk loh, cewek begini. Saya ceritakan dirinya. Detail berarti itu. Detail. Iya, kata dia. Dan kakak perempuanku, mbakku itu tadi juga mengiyakan bahwasanya. Berarti melihat juga dong sebenarnya. Apa yang kami lihat itu sama, berbarengan itu sama begitu. Nah, setelah kami nggak di kode lah, berbarengan nengok lagi ke rumah kosong itu sudah nggak ada gitu loh. Jadi ini awal mula nih, kisah. Jadi awal dari bisa melihat makhluk gaib tadi. Berawal dari yang nggak sengaja makan buah itu tadi, terus kejadian sama kakak perempuan saya tadi itu melihat sosok wanita di situ. Itu belum ada yang tahu, bahkan mungkin belum nyadar ya, karena aku masih terlalu kecil dan kakak perempuanku juga waktu itu masih SD. Perkiraan sih sekitar SD kurang lebih kelas 3 SD waktu itu. Kelas 3 SD. Jadi kami sama-sama masih kanak-kanak lah ya. Jadi, nah kisah itu terus berlanjut.
selang beberapa hari. Berarti ini berturut-turut nih? Berturut-turut Mas, jadi nggak nyampe 1 minggu atau setengah bulan kemudian, ya itu hanya durasi paling lama 3 hari. Selang 2 hari atau 3 hari itu ada lagi berturut-turut. Itu pun nggak sengaja karena aku kan ya, maaf yang ngomong, dulu waktu kecil itu memang bandel ya. Ya jelas bandel. Namanya kita cowok nih pasti bandel lah. Jelas. Nah itu aku keluar tuh habis maghrib lah itu. Habis azan maghrib itu kan posisi remang-remang ya suasana. Ya, senja. Nah aku keluar, tetap lagi kejadiannya itu di pintu dapur. Keluar dari pintu dapur belakang itu kan ngadepnya ke samping nih, banyak rumah tuh ada ke sana tuh ya. Nah pintu dapur tuh kan di sini. Ya, yang di samping nge-L gitu seperti itu. Ya, seperti nge-L gitu. Nah aku tuh keluar terus ngelihat pohon pisang. Pohon pisang itu tadinya aku lihat itu nggak ada yang aneh lah di pohon itu kan. Biasa aja gitu. Biasa aja sih, kita lihat pohon pisang. Tiba-tiba daun pisang itu tuh seperti patah ya, pelan gitu. Patah pelan gini kan. Tek gitu ya. Nah, daun pisang yang patah tadi itu pelan-pelan itu kok bentuknya ada seperti putih gitu. Putih ngebayang. Lama-lama tinggi gitu. Jadi ini transparan itu jadi wujud jadi bagaimana? Jadi wujud pertama tuh pendek tuh. Tinggi besar terus sampai lah ya kira-kira setinggi manusia normal lah, 160 cm lah mungkin, kurang lebih ya. Itu wujudnya jelas banget. Dan wujud itu apa kalau kita bilang apa sih bahasa keren zaman now ini, poci kali ya. Oh ya, poci. Poci lah kalau bahasa kerennya zaman now itu gitu. Okay. Jadi aku lihat itu, apa ini nih yang bilang orang sering dibilang tuh poci, pocong tadi ya. Jadi memang langsung nampak itu di waktu siang hari atau malam hari teman? Habis maghrib. Oh, habis maghrib lagi? Jadinya habis maghrib, pas habis maghrib tuh, karena aku keluar itu pas habis maghrib. Sebetulnya niatku tuh mau main. Di senja tadi mau main karena ngelihat apa situasi dan kondisi, ngeliatin almarhumah ibuku masih duduk nih, nggak berani keluar kan. Waktu itu almarhum bapak kebetulan memang jarang pulang karena tugas. Nah aku lihat kesempatan yang pas banget waktu itu, almarhumah ibuku itu sholat. Nah di situ aku lari ya, kabur. Sebenarnya mau kabur, mau main terus lari keluar itu. Begitu sampai di depan pintu samping itu kaget karena ngelihat suasana yang penampakan si poci tadi. Cuman yang nggak ada apa ya mas ya bahasanya tuh, nggak ada rasa takut, tegang atau gimana tuh? Enggak sih, kaget juga enggak gitu, hanya kayaknya slow aja sih ngelihat itu. Apa ini ya yang disebut orang? Jadi nggak ada sama sekali rasa tegang? Nggak ada gitu mas. Dari kecil itu memang aku terkenal dengan orang yang berani lah, mungkin konyol kali ya gitu. Dan aku suka dengan dunia kegelapan yang gelap gitu, aku senang dari dulu. Memang kalau kata orang sih, aku masa kecilku itu memang nyeleneh kata orangnya. Aku senangnya menyendiri gitu, memang jarang gabung dengan teman-teman. Gabung sama teman. Aku lebih enjoy dengan diriku sendiri, bahkan di tempat-tempat yang sepi itu memang aku senang. Nah itu kejadian kedua yang aku alamin setelah makan buah tadi. Buah itu dan makan buah itu. Nah itu masih kejadian itu masih habis itu kan ada lagi kami itu posisinya pindah rumah nih. Oke, maaf sebelumnya saya putus sebentar. Mas, buat tim minta tolong sih. Ini agak enjoy nih ceritanya, agak panjang ceritanya. Oke, sip. Boleh lah. Biar enjoy nih kita nih, tolong tak buatin kopi dulu gitu. Oke. Kopi manis, pahit? Biasa pahit sih kalau. Oke, pahit. Sama saya juga. Oke, lanjut nih. Oke ya, jadi waktu itu kebetulan kami pindah rumah karena rumah yang lama itu terjadi penggusuran ya. Mau dibuat pabrik tuh waktu itu. Mau dibuat pabrik. Jadi rawa-rawa di sekitar itu udah dibeli sama pihak PT itu. Kebetulan tanah
keberadaan kami pun ikut dibayarin ya. Alhamdulillah. Mungkin dulu sih orang tua nominalnya tuh menurut orang tua tuh lebih dari beli baru gitu kan. Iya. Jadi kami pindah di rumah baru itu. Rumahnya sudah jadi mas. Sudah jadi. Rumahnya itu sudah jadi, walaupun dia sederhana tuh tapi sudah permanen lah ya. Nah di rumah yang baru itu kejadian aneh lagi yang ku alamin tuh. Ada lagi kejadian Ada aneh. lagi, dan itu beruntun itu. Berarti nggak selang lama. Nggak lama. Kejadian nggak tersebut lama. ya. Jadi di rumah baru pun aku ngalamin kejadian yang aneh tuh. Waktu itu aku posisi kan tengah malam tuh maafnya mau ke kamar kecil tuh ya. Mau ke kamar kecil, dan aku nggak biasa sih bangunin Orang lain. Jadi sendiri nih. Jadi sendirian keluar. Aku tuh ngeliat di samping pintu kamar mandi tuh, misalnya ini pintu kamar mandi. Untuk diri ya. Jadi di samping sini kebetulan di sini ada pintu dapur kan. Pintu dapur. Itu keluar, maksudnya dari dapur itu mau keluar ke halaman belakang tuh. Nah di sini berdiri nih. Merinding aku kalau cerita itu. Aku lihat tuh ada sosok di situ, ada bentuk kok bayangan hitam gitu ya. Bayangan hitam saat aku lihat. Tapi itu nggak yang kayak yang tadi nih, kalau yang Poci tadi kan perlahan-lahan muncul nih sosok nyata. Kalau ini langsung hitam. Jadi aku melihat ke atas itu memang gede tuh hitam itu. Jadi aku lihat ke atas gini, ini makhluk apa gitu ya. Kok mukanya nggak kelihatan? Tapi nggak lari juga. Nggak lari juga. Masih nggak lari. Jadi aku lihat ke atas gini nih, mukanya nggak kelihatan. Perasaan tuh kayak nembus atap rumah gitu ya. Jadi udahlah. Ya karena masih kecil, konyol juga mungkin. Nggak mikirin itu dah. Masuk aja ke kamar kecil. Aku keluar dari kamar kecil itu melihat ke arah yang tempat yang tadi udah nggak ada. Sudah nggak ada lagi. Jadi aku lihat ke pintu dapur, nggak ada lagi gitu kan. Iya. Ya udahlah, ngapain juga dipikirin, masa kecil itu memang nggak ada pikiran yang kayak gitu. Aneh-aneh, nggak pikir panjang. Jadi aku masuk lagi ke kamar tidur itu aku nggak cerita ya. Jadi kejadian itu nggak ceritain ke keluarga. Memang udah nggak sudah terlupakan lah. Nggak ingat gitu ya. Taunya kan namanya masa kecil tuh masa bermain ya. Dunia kita itu dunia bermain kan. Bermain, ya. Masa bertumbuh. Nah setelah itu selang beberapa hari lagi, itu nggak jauh, nggak sampai 1 minggu, nggak. Posisinya kisaran sekitar jam berapa ya? Kami itu masih nonton TV, jangan dulu kan masih TV hitam putih tuh. TV hitam putih itu. Masih nonton siaran TV TVRI ya Pak, kalau nggak salah tuh. Itu kisaran jam 9 atau setengah 9 atau jam 9 lebih. Itu aku tuh ada rasa pengen ke belakang gitu. Dan pengen ke belakang itu juga nggak ada sebab, nggak ada pikiran apa gitu yang buat aku mau ke belakang. Buang air kecil pun enggak sebenarnya. Enggak. Jadi kita tuh tertarik ingin ke belakang rumah. Malah keluar dapur. Ke halaman belakang berarti. Iya, halaman belakang yang los tanpa ada atap ya. Nah di situ kan ada pohon rambutan sama pohon kelapa satu ya. Ini nongol juga nih. Nongol juga lagi, dan ini makhluknya beda lagi gitu. Jadi beda lagi. Dalam satu rumah itu bisa banyak sekali sosok yang nongol. Banyak mas. Kebetulan memang setiap rumah yang tempat aku tinggal itu kebetulan memang mungkin itu tadi ya takdir ataupun kehendak Allah yang nggak bisa kita hindari. Nggak bisa dihindari. Dan setiap rumah yang aku tinggalin itu, aku tempatin itu, dari beberapa tempat yang aku pindah-pindah ini memang semua mistis gitu. Mungkin ada denger nih selentingan kuping ini, wah rumah itu tuh angker tuh, rumah ini apa kok berani mati itu. Nah itu ada kisahnya setelah aku sudah mulai sekolah ya. Sudah mulai sekolah itu ada. Nah ini kan di masa-masa aku lagi belum TK tuh. Jadi di rumah yang baru yang kedua ini aku keluar tuh. Mungkin kalau sekarang ini mungkin aku berpikir ya mungkin ikuti kata hati lah gitu ya. Karena dulu masih kecil nggak tahu
nggak mikir aja ya, toto keluar lah. Keluar itu sampailah di ujung pinggiran sumur tuh. Aku tuh melihat ke arah apa namanya pohon apa tuh, pohon kelapa tuh. Pohon kelapa. Itu ada buah yang jatuh, jeluk gitu, jeluk, gelung ya. Aku kejar, aku pikir kelapa nih, Enak nih kan buka. ya lumayan dapat kelapa. Untuk bisa buat masakan. buat masakan. Kalau kelapa jatuh tuh. Jadi aku kejar lah kelapa itu, Mas. Aku kejar kelapa itu, kok merinding lagi. Aku kejar lagi. Ini kejar-kejaran malah. Kejar-kejaran sama itu kelapa. kelapa itu nggak diam di tempat setelah Nggak jatuh. diam di tempat, cuman karena aku waktu itu memang masih kecil, jadi nggak berpikir gitu. Mikirnya kelapa itu tuh gelundung gitu aja. Oh. Dateng Mas Cek. Makasih Mas ya Terima kopinya. kasih. Ngerepotin ini. Ya, makasih Mas. Nah, jadi lanjut. Silakan lanjut. ceritanya tuh aku kejar lagi tuh kelapa tuh. Ngelinding lagi dia, aku kejar lagi, ngelinding lagi dia sampai mentok di pagar belakang, di ujung pagar belakang itu dia mentok, nggak bisa gerak lagi tuh kelapa. Pas ini kejadian yang bikin aku agak shock mungkin ya, waktu itu kejadian yang bikin aku agak ngerasa takut nih. Begitu pas mau aku ambil kelapa itu, aku ambil gitu, Diambil. itu nyengis gitu. Oh berarti kalau Nyengir. apa namanya kayak kalau sekarang gundul ringis apa ya? Nah, iya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi memang dia berubah jadi kepala gundul, terus dia nyengir, tahap yang ngenges gitu, iya bertaring gitu. Merinding nih. Giginya tuh apa ya, bertaring gitu kan. Jadi aku mau ngambil kelapa itu nggak jadi gitu, karena Ngeliat wajah tadi, sosok sudah wajah berubah. tadi. Jadi aku tinggal lari lah waktu itu. Aku tinggal lari. Berarti ini awal mula sampean punya rasa takut, terkejut mungkin, bukan takut ya, terkejut mungkin. Terkejut lah, kaget lah gitu ya. Jadi di situ pertama aku ngalamin rasa kaget itu karena ngeliat kelapa itu kok jadi kepala gundul, mau tak ambil Senyum. Menir ya. Iya kalau senyum sih mending, ini merenges, giginya kelihatan tajam gitu. Oke. Tuh. Gundul sosok gundul pringis yang berhasil membuat sampean terkejut. Kaget, sebetulnya kaget sih. Kalau takut banget sih enggak, waktu itu aku cuma kaget aja karena mau dipegang itu dia tiba-tiba nyengir gitu kan. Aku lari ke dalam. Dari dalam tuh minta tolong nggak? Enggak, aku diam aja nonton lagi. Ini kejadian nggak aku gubris. Udah hilang begitu aja. Jadi nggak minta tolong apa, ngomong sama orang tua atau kakak yang ada pada saat itu. Itu saya tadi ini lihat ini gitu-gitu tuh. Enggak sama sekali. Enggak. Jadi aku posisinya tuh apa ya, bisa dibilang cuek aja gitu kan. Yang udah ya udahlah gitu kan. Cuek aja. Nah, terus habis itu posisi kan itu nih rumah kedua nih. Rumah kedua sebetulnya masih banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi ya, cuman mungkin kalau diceritakan terlalu panjang nanti. Nah itu kami pindah lagi ini karena kalau nggak salah nih almarhum orang tua tuh pindah ke tempat yang baru lagi, yang ketiga ini mau buat usaha di sana. Jadi dia pindah lagi Mas. Untuk membuat usaha yang baru, lebih berkembang lah Mas, untuk berkembang ya. Karena di tempat yang kedua ini kan sudah lebih mendekati perkotaan. Jadi kayaknya untuk ngembangin usaha orang tua itu banyak saingan lah gitu ya. Jadi kami ngalamin yang namanya apa sih, drop, naik turunnya ekonomi tadi gitu ya, drop ekonomi. Terus pindah lagi ke rumah yang baru. Itu di rumah yang baru itu ini rumahnya lebih, bisa dibilang lebih underground kali ya, lebih red zone ya, zona ini berbahaya. lebih banyak ininya, lebih banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang aku alami waktu itu, karena di situ aku sampai sekolah ya, kalau nggak salah tuh sekitar sampai SMP lah di situ. Berarti cukup lamanya di rumah ketiga ini. Di rumah ketiga Mas. Jadi pindah ke sana pertama itu enjoy ya, nggak ada kejadian apa-apa sih.
rumah itu juga sederhana, bisa dibilang dinding-dinding itu masih geribik ya. Jadi dulu tuh hanya lantainya aja yang udah di semen di aci kilat gitu kan. Itu ada ruang tamu, terus kamar depan, kamar tengah, sama kamar belakang satu, sama yang di samping dapur itu satu, dapur terus sumur. Nah itu. Nah pertama tinggal di situ aman. Nah cuman di situ yang dengar selentingan tadi yang ada cerita tuh dari orang atau tetangga sekitar yang sempat tak dengar orang Mereka mengalami mungkin. ya mereka mengalami, dan yang tak dengar itu mereka ini, salah satu dari mereka ini cerita ke orang tua, Pak, emang berani tinggal di sini katanya. Ya almarhum bapakku bilang sih, emang ada apa di sini? Dengan begitu lugunya sih. Nah dulu di sini ada kejadian dulu yang Ceritain panjang lebar segala macam. Nah itu ya kalau kita nggak ganggu kan ya mereka juga ngerti lah. Ya bener, kalau kita nggak ganggu, kita nggak usir pun mereka pun nggak ganggu gitu. Nah gitu Mas. Seperti pada manusia awam yang biasanya kalau kita nggak nyenggol pun kita nggak bakal disenggol gitu. Jadi apa adanya ada, ngalur aja. Nah itu berawal dari situlah, dari perbincangan antara orang tua sama tetangga ini tadi lah baru aku ngalamin kejadian aneh yang pertama. Jadi di situ dulu kan almarhum orang tua nih buat pabrik kerupuk tuh. Pabrik kerupuk, di dapur itulah tempat penggorengannya segala macam. Produksi lah ya. Iya, produksinya di situ ya. Ada beberapa pekerja kan yang nginap di situ. Terus ada lagi apa namanya, almarhum bapak dulu tuh punya, zaman dulu masih becak ya Mas. Becak masih banyak becak. Zaman dulu tuh becak tuh, punya becak itu ya alhamdulillah dikaruniai oleh Allah tuh 10 unit ya waktu itu. Tuh banyak, berarti termasuk juragan dong pada saat itu. Alhamdulillah dulu pernah ngalamin juga jadi juragan becak orang tua. Jadi itu becak itu di apa namanya, dibawa orang gitu. Bawa orang untuk di apa sih namanya ya kalau kayak gitu ya? Disewain apa gimana nih? Enggak disewain Mas, mereka setoran sistemnya ya. Sistemnya setoran, ya paham. Jadi sistem setoran itu per hari ya, persentase lah ya gitu. Nah itu berjalan di situ. Nah kejadian awal itu yang ngalamin sih sebenarnya bukan aku langsung, tapi salah seorang dari karyawan nih. Jadi dia tuh tidur itu di belakang, kamar belakang. Nggak tahu kenapa cerita pas bangun katanya tengah malam, kisaran lewat tengah malam nah, orang udah jam 2 itu dia teriak-teriak ngedor-ngedor pintu belakang. Kok dia itu sudah digotong pindah di pinggir sumur. Ini gimana ceritanya itu? Nggak tahu sebabnya itu Mas. Jadi dia itu tidur kan di kamar tuh ya. Itu di kamar. Nah kami tuh kaget gitu. Kaget itu karena dia gedor-gedor pintu belakang, tolong, teriak-teriak minta tolong, ketakutan. Padahal semua orang tahu bahwa dia tidur di kamar gitu kan. Kok aneh, tiba-tiba keluar, tiba-tiba di pinggir sumur, katanya tidur itu ditaruh di pinggir sumur tuh, siapa yang mindahin juga kan nggak tahu. Kalau dia jalan sendiri nggak mungkin dong. Jadi heboh tuh satu rumah tuh ya. Geger tuh gitu. Jadi almarhum orang tua aku juga bingung gitu, kok ada apa, kok bisa gini, emang kamu nggak sadar paling katanya disangkanya ngigau sambil jalan tuh biasanya tuh. Ngigau gitu. Tapi kalau dilihat ngigau ya pintunya kan tutup nih, kunci semua tuh kan? Gitu loh. Aneh kan itu. Udahlah nggak apa-apa lah, mungkin kamu mungkin ini pikirannya lagi kosong, banyak pikiran. Oke lah, jadi nih satu hari itu. Hari berikutnya orang yang sama berulang orang yang sama, tapi dia bukan digotong ke pinggir sumur lagi kan. Ini lebih apa ya, lebih ya sebenarnya menjengkelkan sih, karena kita menanggung kerugian berapa kilo minyak makan tuh. Jadi untungnya minyak makan tuh sudah dingin di dalam wajan penggorengan, dipindah ke situ. Jadi dimasukin ke dalam. Dimasukin Mas. Jadi
Kayak mana? Untuk bencana udah dingin tuh kan sampai. Nah itu. Jadi kejadian itu si inisial P ini tadi digotong ke situ. Tapi laki-laki ya? Laki-laki. Dicemplungin ke apa namanya? Ke wajan besar itu tuh bisa goreng kerupuk kan wajan besar tuh. Wajan besar. Nah di situ almarhum orang tuaku juga sempet kok aneh sih gitu. Kalau memang orang ini nggak sadar konyol amat ya. Sampai nyemplung dalam wajan tuh kan? Ke dalam wajan penggorengan gitu. Nah setelah dipikir mungkin almarhum orang tuaku juga kan punya tempat konsultasi spiritual ya. Jadi almarhum bapak itu nanya sama bisa dibilang kalangan-kalangan supranatural gitu. Nah beliau itu dibilangin oh itu orang punya niat nggak benar tuh. Iya diajar katanya. Oh ya udah kata almarhum orang tua juga bilang ya kalau saya mah terserah Allah lah kehendaknya gimana gitu. Kita nerima aja lah, ikut jalurnya aja dan disediakan kayak gitu. Terjadi ya kun fayakun lah bahasa kita sekarang gitu ya. Jadi setelah itu ini kejadiannya lebih seru lagi ya, lebih gencar lagi gitu. Jadi si orang yang sama lagi nih. Jadi ini 3 hari berturut-turut atau ada selang waktu sehari 2 hari? Itu berturut-turut. Jadi 3 hari berturut-turut. 3 hari 3 malam berturut-turut orang yang sama dikerjain. Gitu. Ini apa nih maksudnya ini? Ada. Nah itu tadi yang dibilangin sama guru spiritualis orang tua aku tadi. Dia ini punya niat nggak benar katanya gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya. Jadi makhluk yang ada di rumah itu atau sosok-sosok yang mendiami rumah itu terlebih dahulu sudah merasakan energi negatifnya tuh sebenarnya. Pikiran negatif dari orang tersebut, korban tersebut. Iya, mereka tuh sudah memberi isyarat sebenarnya. Isyarat. Orang ini nggak bener nih. Cuma pikiran karena buruk nih orang ini gitu. Karena orang tua juga posisinya nerimo wae lah kalau orang Jawa kan ya. Nah, jadi itu malam itu sekitar kan dia bawa beca. Bawa beca tuh. Bawa beca ya istilahnya ngojek lah yang sekarang. Nah dia tuh pulang itu sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam itu kan rumah kami tuh sampingnya kan turunan tuh. Turunan begini nanjak ya, turunan. Nah di turunan ini pas dia naik ke atas kan dia dari arah belah sini. Nah jadi ini turun. Dia dari arah yang berlawanan dari rumah nih. Dia turun itu nanjak ke atas. Nah di situ kejadiannya yang buat dia lari sampai merangkak itu karena dia itu katanya ada penumpang itu nganterin penumpang itu kan dari rumah sakit cewek ya kayak suster gitu ya. Jadi terima tuh penumpang tadi. Iya suster ya. Cantik juga suster ini kan gitu ya. Jadi udah naik di depan tuh. Nah sampai di turunan ini lah saya merinding lagi kalau sama sini. Udah ya ingat masa itu. Jadi sampai di turunan itu nanjak. Tadinya dia ngobrol mungkin dia nggodain kali ya. Ini cewek kan wajar sih. Jadi dia ngobrolin tuh cewek tuh sambil nggodain gitu. Nah, tiba-tiba si perempuan ini nih gantung di depan beca tuh nah. Gantung di depan beca itu ketawa cekikikan mas. Ekstrim tuh. Wah lucu seru sih. Kayak mana tuh ceritanya yang bawa beca ini? Berarti beca itu ditinggalnya dia karena dia saking ketakutannya melihat perempuan yang cantik atau tadi yang suster tadi berubah jadi sosok mungkin kuntilanak. Jadi dia tuh lari ketakutan sampai rumah tuh dia berangkang saking beratnya kaki mungkin untuk lari nggak kuat. Dia berangkang tuh gedor-gedor pintu lagi. Kalau dibangun semua melihat neneng ada apa nih? Kok kena apa? Orang bapak bukan orang Jawa. Apa kok ini katanya. Kenapa kamu kok seperti ini? Bisa terjadi seperti ini nih. Kenapa kamu sampai kayak gini nih? Nggak bisa ngomong, mukanya pucat ketakutan. Akhirnya sama bapak dikasih air putih dulu baru dicerita. Suruh tarik nafas terlebih dahulu ya. Cerita lah begini kejadiannya. Terus rame-rame nih keluar tuh melihat posisi berapa becaknya ada di situ nggak? Mata becak tuh udah nyungsep di comberan di paret. Pas di bawah pohon waru tuh doyong warunya.
Warung doyong, berarti doyong itu maksudnya miring ya? Miring gini warungnya itu ya, dia di batas rumah nih, ini di pojokan pagar rumah, dia tuh arah ke jalan ini. Miring ke jalan, mentinyung lah Pak. Ya, batangnya kira-kira kalau begini nggak cukup sih, batangnya udah agak gede lah, lumayan gede lah. Jadi nyungsep, diangkat bareng-bareng, masukin ke rumah. Terus mungkin di situ almarhum orang tua aku tuh ingat Kata-kata dari awal mula tadi ya. Dari pertama dia dikerjain, terus kedua kali, ketiga kali kok berturut-turut itu sama bapak tuh dibilangin, kamu ini paling punya pikiran nggak benar, makanya kayak gitu. Berarti ditegur nih, berarti kan secara halus maksudnya dan bertanya. Yang bersangkutan ini cuma diem aja sih, nggak ada jawaban atau entah mungkin belum terbersih pikiran dia yang negatifnya gitu. Nah, selang beberapa waktu, nggak nyampe 1 minggu, Mas, kejadian apa yang dibilang almarhum bapak. Apa yang ditakutkan ya? Ternyata orang ini kabur. Itu becak satu dijual. Becak satu dijual buat dana dia kabur. Mungkin buat dia kabur entah kemana. Aduh, gimana? Padahal sudah ditegur tuh ya dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, mungkin karena sudah ditegur dengan kata-kata kamu punya niat gak baik, mungkin sudah merasa risih tuh dia di situ. Jadi nggak pakai lama lah, jadi udah jalanin aja, selesai. Tambah sudah lari aja gitu aja kan. Nah itu jadi kejadian lah, bener apa yang dibilangin sama guru spiritual almarhum bapakku itu kejadian. Apa yang dibilang dia nih ada orang itu berarti mungkin punya niatan yang nggak bagus. Niatan nggak bagus, makanya terus diganggu oleh sosok-sosok yang ada di rumah itu, memberikan isyarat kepada tuan rumah sebenarnya. Gitu. Nah terus selang beberapa waktu dari kejadian itu, paling lama setengah bulan itu ada kejadian juga, petugas PLN itu kan dia dinas malam, Mas, sekitaran jam 2-an ya. Dia tuh pulang dari kantor PLN itu dari depan rumah kan, arahnya kan ke bawah tuh. Turunan tadi tuh. Nah, sampai di bawah pohon waru tadi, dia tuh cerita dia itu dengar suara orang perempuan ketawa. Cuman sama dia nggak digubris ya. Waktu dia lewat aja gitu. Nah, bodo amat lah mungkin. Dia pulang ke rumahnya, ke rumah, bukan rumahnya sih, kontrakan ya, kos-kosan gitu. Mungkin dia saking kecapean belum mandi atau yang nggak bersih diri dulu tuh, dia langsung tidur katanya. Langsung tidur. Ini setelah kejadian dia cerita tuh. Nah setelah dia tidur itu, dia tuh ngerasa gini, Mas, nggak sadar ya, kok ngerasa badan dia tuh kayak melayang gitu, kayak melayang. Waktu dia melek mata, buka mata itu, dia itu nggak di rumah lagi, nggak di kos-kosan, nggak di kamar dia. Jadi sudah di atas pohon waru doyong tadi, ditidurin di situ. Gitu. Berarti ekstrim banget dengan di rumah yang terakhir nih. Ini yang ini banyak kejadian ekstrim malah di rumah ini. Danger banget berarti. Yang aku bilang di sini lebih menarik, aku banyak ngalamin kejadian aneh walaupun bukan aku sendiri yang ngalamin, tapi endingnya tetap aku yang ngalamin gitu loh. Sampai di atas pohon, gimana ceritanya? Digotong, dia cerita itu. Kalau makhluk seperti itu kan biasanya mengumpulkan energi yang cukup lama sebenarnya untuk menyentuh tubuh manusia sebenarnya. Itu kejadiannya ya memang luar biasa ya, sosok manusia laki-laki digotong sampai naik ke atas pohon waru. Dan dia ngelihat sosok yang gotong itu, katanya sampai waktu dia sadar dia ngelihat perempuan itu kakinya junta-junta di pohon itu gitu loh. Perempuan ngayun aja gitu. Perempuan baju putih, rambutnya panjang ke depan gitu. Nutupin wajah lah ya. Nah, ya identik dengan apa namanya? Sosok kuntilanak tadi. Nah, kalau di sinetron tuh ya kuntilanak lah gitu lah ya. Cuman kita nggak tahu sih, walau alam. Sosok aslinya itu makhluk itu seperti apa kita nggak tahu. Yang jelas itu menurut cerita si W ini tadi, gitu kan, saya nggak bisa nyebutin. Sang korban tadi, ya kan, gitu. Mungkin privasi lah. Ya, jelas. Jadi inisialnya W ini tadi, gitu. Sampai dia turun itu pun tetap keluarga kami yang nolongin. Tuh, jadi ini masyarakat gempar nih. Kok sampai segitu ekstrimnya gitu, dari rumah tahu-tahu nyangkut di atas pohon itu tadi mungkin.
keluarga kami itu kok nyantai-nyantai. Nyantai aja. Bahkan malah orang sekitar situ tuh yang kena kan. Nah, sesekali waktu sempatlah ada Pak RT itu ya. Pak RT itu sempat usul sama orang tuaku, katanya coba sih Pak, itu pohon mangganya ditebang aja. Tebang aja, karena kok udah ada kejadian beberapa kali nih orang yang diganggu gitu. Ini udah kedua kali mungkin ya. Mungkin dari cerita sampean tadi kan kedua kali nih menurut sampean yang dari rumah itu. Gitu. Dan kejadian itu ekstrim juga gitu loh. Dari yang nggak bisa jalan ke rumah sampai merangkak. Habis yang kedua itu lebih ekstrim lagi. Nah, itu. Diangkatnya sampai ke atas pohon. Sampai ke atas pohon dan sosoknya perempuan baju putih tadi. Panjang berjuntai kaki. Nah, itu orang tua aku bilang sih ya udah nanti kalau pas ada waktu senggang ataupun kesempatan nanti ya ditebang Pak, katanya ngomong sama Pak RT karena Pak RT-nya pas kebetulan hanya berbatasan tembok aja di sebelah rumah. Berarti sebelah-sebelahan. Nah, sebelah-sebelahan. Nah, cuman waktu itu terjeda beberapa hari itu memang belum ditebang. Kan di rumah itu kan aku punya kakak perempuan dua nih ya. Yang satu yang kakakku pas tadi, yang satunya yang tua itu sudah berumah tangga sih. Waktu itu kebetulan beliau ini hamil, lagi mengandung itu kurang lebih sekitar 7 bulanan. Kalau masuk aja sambil ngerokok, lu enjoy ini. Mungkin makin menarik ke depan jadi biar enak sih menyerap ceritanya. Sambil rokokan dulu. Monggo diminum kopinya kok. Jadi waktu itu posisi kakak perempuan yang tua itu lagi mengandung 7 bulanan. Itu kan aku tidur tuh di kamar yang sebelah sini tuh, kamar tengah, sampingan. Ini kan kamar tengah kan orang tua. Aku di kamar nomor 2 dari kamar tengah nih, yang berbatasan dengan dapur ya, dapur tempat penggorengan kerupuk tadi. Nah di paling ujung berarti paling ujung. Cuman di sini kamar kakak perempuan yang sudah bersuami tadi, karena masih jadi satu rumah kami. Nah di situ menjelang tengah malam kurang lebih itu di zaman waktu itu kan gini, ada apa namanya, untuk jaga rumahnya kita tuh miara apa namanya anjing gitu. Anjing itu ada beberapa ekor di belakang tuh, karena di belakang banyak ada mesin, ada kompor atau alat olahan pabrik itu tadi kan, ya jaga-jaga siapa tahu ada orang yang nggak suka atau usil ada pencurian gitu. Dan memang anjing-anjing ini nih nggak diikat gitu. Kalau malam tuh lepas tuh ya. Tapi ada kandang tertentu nggak kalau misalkan siang udah mulai kerja nih? Kalau siang udah mulai ada pekerja itu mereka dirantai di belakang. Ada tempat khusus untuk ngerantainya gitu. Nah, jadi anjing-anjing ini nih malam itu tuh entah kenapa menggonggong tuh saut-sautan gitu. Gitu ya. Aku tuh ngintip lah. Ngintip dari kan kamar kami itu kan memang bilik itu geribik ya. Jadi kan aku ngintip nih, aku pikir tuh gini, apa ada orang yang maling gitu kan. Enggak, apa selah-selah dari bambu tadi tuh. Jadi aku ngintip gini, lihat. Langsung ke pintu dapur, samping pintu dapur ke arah sumur ya. Jadi ini umumnya ini pintu dapur nih. Kalau keluar kan langsung lurus ke arah sumur tuh. Nah di samping sini, di samping kalau kita ngadep ke pintu dapur tuh sebelah kiri pintu dapur itu kan ada lapisan dinding seng kan. Iya. Ada lapisan dinding seng di situ. Nah si peliharaan ini tadi merekam ke arah itu. Jadi wow. Jadi berarti seng itu ditabrakin loh? Ditabrakin. Itu nggak ada sosok apa gitu loh. Jadi aku ngeliat itu waktu ngintip itu. Aku ngeliat ini apa sih gitu ya, berisik gitu. Aku keluar dari kamar tuh, nggak ada rasa takut juga. Nah ini awal kejadian yang aku di rumah itu betul-betul pure, mengalami sendiri kejadian itu, bukan dari orang lain seperti kisah sampai yang pertama tadi. Ya jadi aku keluar aku buka pintu dapur. Kakak iparku mendengar juga mungkin karena dia bersebelahan juga kan sama dapur. Jadi ikut keluar juga tuh. Ngapain kamu Red?
ini loh bang, kataku, kenapa ya anjing-anjing ini kok berisik bener loh, nggak ada apa-apa di rekam keluarlah kakak juga ikut di belakang gitu. Nah kakak ipar itu ngikut di belakang tuh, sampailah kami itu ngedekat ke posisi tempat di mana hewan peliharaan itu tadi. Jadi karena kakak iparku itu dulu memang orang pondokan ya. Jadi mungkin dia ngerti lah bacaan-bacaan apa. Jadi dia bersedekah begini, entah apa yang dibaca dia itu. Aku tuh melihat banget ya, benar-benar melihat. Jelas itu jelas. Jelas banget dengan mata terbuka, bahkan sosok itu tuh terbang gitu. Terbang itu kepala. Kepala itu rambutnya panjang, nggak ada badan. Jadi cuman apa ini loh isi perut kalau kata orang Jawa jeruan. Jadi cuma ada sosok kepala, usus sama lambung kalau nggak salah itu. Itu terbang mas. Itu sosok apa ya, lupa lagi nama itu apa kalau orang Jawa apa sih namanya, palasik ya jenisnya. Iya palasik itu bisa. Nah sejenis palasik itu. Sejenis palasik, dia cuma kepala sama isi jeruan aja gitu. Jantung, paru-paru, segala usus segala macam. Itu terbang nih mas, terbang karena kalau untuk atas ini kan dari 2 meter ke atas ini kan los ya, karena untuk kayak ventilasi gitu kan. Untuk sirkulasi udara karena goreng asap segala. Jadi makhluk ini terbang, bergelut gitu ya. Dia keluar tuh sama kakak tuh dikejar gitu. Buka pintu dapur tuh kami keluar, aku ngikutin di belakang dia. Jadi malah nggak takut gitu. Malah nggak takut, malah ngikutin, bukannya lari, malah ngikutin ini. Gitu kan. Penasaran lagi di situ. Aku ngeliat ini makhluk hilangnya di pohon waru tadi. Di tempat orang yang diangkat tadi. Nah, di pohon waru itu tadi, gitu kan. Jadi begitu si kepala sama jeruan tadi ini nyampe di rimbunan pohon waru itu hilang. Mas aku udah nggak ngeliat. Berarti itu rumahnya sebenarnya apa gimana? Mungkin bisa jadi sih, cuman nggak. Tapi kok betapa banyaknya sosok yang menghuni satu pohon gitu. Nah itulah yang bikin kami tuh mungkin akhirnya kakak ipar ini tadi punya inisiatif sendiri bahwasanya ini pohon kayaknya harus ditebang deh. Jadi setelah beliau itu kembali nemuin kiainya dulu, guru ngajinya, kata kiainya itu bisa ditebang pohon, udah ditebang aja. Nah ini kejadian aneh lagi, kakak iparku itu mau nebang pohon itu, ya sudah pakai golok, bawa geraji apa segala macam. Jadi pohon itu ditebang itu ya boro-boro kok mau roboh, mau patah, cuman kulit luarnya aja tuh yang cuek. Jadi hanya kulit luar, jadi nggak bisa ketebang nomor itu. Nggak bisa ketebang. Ya kalau dipikir kemampuan ataupun kekuatan pohon waru itu kayak mana sih kekerasannya gitu. Ini melawan benda tajam nih, golok nih ya, geraji, kampak itu nggak mempan. Jadi lapisan kulit luar batang nih, lapisan kulit luar itu melotot ya, yang ada kambium, itu nggak lecet satupun, sedikit pun nggak lecet. Cuma kulitnya aja tuh yang kulit luarnya aja. Jadi ada apa sebenarnya di dalam pohon itu? Ada mungkin ada benda pusakanya atau apa tuh biasanya itu kan seperti itu. Uniknya, jadi setelah dia berusaha nebak itu, ini cukup lama nih. Pohon itu sudah lepas kulitnya tuh. Mungkin kan kalau orang zaman dulu kan dikerok tuh biar mati, kering, biar mati itu pohon itu. Boro-boro kok mau mati, ya tetap hijau, malah berbunga banyak. Bunga dari pohon, justru sebaliknya itu apa namanya? Bunga dari pohon itu tuh sering tak buat mainan. Jadi kalau bunga itu jatuh gitu ya, sering tak buat mainan, tak ambil, tak lemparin ke atas kan dia kayak tas gitu ya. Aku sering di bawah pohon itu gitu. Nah, sering di bawah pohon itu gitu. Jadi itu udah lama lah, itu ada mungkin selang beberapa bulan tuh. Di situ kejedanya gini, waktu itu aku main ke gardu ronda, pos ronda tuh. Nah di pos ronda itu main petak umpet biasa sih kalau anak-anak kecilnya, main petak umpet itu kami ya sama-sama nyumput ya, sama-sama nyumput. Itu ada kejadian
Yang tak alamin juga kawan sih. Kawan itu kok nggak ketemu dicariin. Sampai besok pagi tuh. Sampai besok pagi tuh nggak ketemu Mas. Kami ini ketakutan kan. Jelas dong ketakutan karena kan teman kita yang bisa hilang. Nah, teman kita ini kemana gitu. Sampai salah Itu seorang sudah dicari ke rumah atau gimana? Iya, salah seorang dari teman ini nyari ke rumah dia. Siapa tahu dia ini ngerjain kita kan pulang ke rumah. Kalau bahasa sekarang kan ngeprank nih ya. Gitu. Nggak tanya nggak pulang Mas. Jadi sampai besok pagi dicariin itu nggak ketemu ya. Jadi satu kampung tuh geger. Buat nyari tuh teman lo. Buat nyari teman tuh. Sampai ada malam berikutnya itu ada yang bawa apa kentongan lah, ada yang bawa panci, pukul gitu. Buat nyari sosok anak tadi yang hilang tadi, orang yang hilang tadi. Itu aku juga nggak sengaja ikut nyari itu rombongan. Rombongan dengan bapak-bapak dengan bujang-bujang itu. Jadi aku tuh kok arahnya pengen ke ada rasa ketertarikan sendiri nih mungkin. pengen ke belakang rumah tetangga yang agak lebih jauh ya, agak dekat gardu tuh. Kan belakangnya tuh ada pohon jambu bol. Kalau sekarang apa Jamaika kali ya. Jambu Jamaika ya. Nah itu jambu bol tuh. Nah, di belakangnya ada pohon jambu bol satu, terus di belakangnya lagi tuh ada pohon kopi. Aku kok pengen ke sana. Jadi ada rasa tersendiri tuh tertarik untuk mendatangi pohon tersebut. Aku pengen ke sana itu entah apa yang mau terjadi juga nggak kepikiran sih. Orang-orang pada geger, pada muter-muter tentang aku tuh sendirian tuh. Sendirian ke arah pohon. Jadi misah dari rombongan ini nih. Betul. Karena rasa ketertarikan ini misah dari rombongan. Jadi aku misah dari rombongan itu, aku ke arah pohon kopi itu malam loh. Selepas isya tuh aku jalan tuh. Jadi di bawah pohon kopi itu aku ngeliat gitu loh. Ini kan si anu gitu. Yang hilang tadi. Ngapain dia di situ? Ngorek-ngorek tanah gitu kan. Ya posisi jongkok sambil ngorek-ngorek tanah gitu. Ini orang ngapain gitu kan? Disamperin nggak itu berarti? Tak datengin Mas. Didatengin pada saat itu ya? Tak datengin, jadi tak datengin tuh tak tegur tuh. Kamu ngapain di sini? Bengong dia ngeliat aku kan, kayak orang kaget gitu ya. Aku lagi makan gitu. Kamu makan apa? Kataku. Ini. Itu apa? Mie kata dia. Padahal apa itu? Ini aku bilang Mas. Yang tak lihat itu bukan mie Mas. Jadi apa ya? Cacing. Waduh. Jadi ngorek-ngorek itu tuh cacing. Ngomongnya mie. Mau dia itu bilangnya mie. Astagfirullahaladzim. Jadi berarti waduh banyak banget fenomena gaib yang dialami ya, kejadian mistis. Nah itu aku juga sempat apa ya, setelah sekarang ini baru kepikir ngalamin kejadian yang aneh itu di luar nalar gitu, nggak terpikir sih, nggak terbersit pikiran takut atau apa atau bakal kejadian gimana gitu nggak. Itu apalagi melihat kawan kok makan cacing mie katanya. Ini aku ngeliat cacing loh gitu. Jelas dengan mata terbuka. Itu jelas. Cacing asli. Jelas itu cacing. Jadi habis dikorek-korek sama dia tuh asin. Ya cacing. Jadi tanah yang tempat dia ngorek cacing itu kata dia itu baskom, isinya mie. Yang dilihat dia itu. Aku tuh sempet, ya Allah, batinku tuh ini orang gimana sih kawan ini? Itu bukan mie kataku, sampai tak goyang-goyang gini. Biar sadar itu orang. Itu cacing kataku, ayo pulang kataku, ayo pulang. Enggak, aku masih nunggu siapa? Nunggu Mbak kata dia. Mbak yang ngasih mie. Oh, Mbak dari mana? Dari sana. Dia nunjukin lah. Di seberang sana itu kan ada rawa. Ya, ada rawa. Turunan gitu rawa ya. Nah di rawa itu ada pohon rumpun bambu gitu. Dia nunjukin Mbak itu ke sana katanya. Kata dia itu Mbak itu ke sana lagi mau ngambilin dia susu. Buat dia susu. Aku ya udahlah kataku. Aku ngintip aja dari jauh gitu, kalau kamu memang mau nunggu Mbak itu aku nyemput dulu ya. Nanti kalau aku ketahuan di sini kan takutnya nanti nggak dikasih susu kamu. Jadi aku nyemput Mas Fajar. Aku nyemputlah di balik pohon jambu bol tadi tuh. Aku nyemput di situ kan. Jadi datanglah sosok perempuan
sosok perempuan itu apa ya, bisa dibilang dia bukan kuntilanak sih. Kalau biasanya kan kuntilanak tuh pakai baju putih segala macam gitu ya. Ini lebih apa ya, spesifikasinya itu lebih serem, lebih ngeri kalau aku. Tapi anak tersebut yang di hadapan sosok itu nggak takut? Enggak, dia ngeliat apa ya, justru dia tuh ngeliat itu kayak bersahabat gitu loh. Bersahabat itu apa namanya, dia senang didatengin perempuan. Kalau aku ngeliat dari jauh tuh ya, kok ini perempuan ngeri amat sih. Udah rambutnya acak-acakan. Kalau zaman film agak maju ke sini tuh mungkin kayak mak lampir gitu, kayak Grandong gitu. Ini sosok apa gitu, perempuan model apa sih kayak gini nih? Itu yang dibilang Mbak oleh gitu orang tadi. Jadi teman sampean tadi. Maafnya ngomong Mas, mungkin ini maaf ya, bukan saru atau apa nih, cuman aku ngejelasin detail-detailnya ya, dengan yang apa adanya tanpa dibuat-buat dan tanpa direkayasa. Jadi dadanya itu sampai ke tanah. Jadi sosok apa itu? Ya kalau kata orang sih itu wewe gombel ya. Kalau setelah aku ceritain ke masyarakat yang ngerti dunia spiritual juga, itu katanya wewe gombel gitu mungkin. Jadi sosok tersebut lah yang mencuri anak tersebut ini. Jadi apa namanya, anak itu tuh dikasih minum susu katanya. Susu. Cuman aku lihat di situ kok susu kayak gitu baunya tuh. Yang aku lihat secara kasat mata ini tadi itu bukan air susu. Jadi air apa itu? Air comberan. Air comberan gitu. Nah di situ aku nggak tega ya ngeliatin kawan tuh, karena ini nggak beres nih gitu. Jadi datengin lagi nggak ada sosok itu sampean itu? Aku samperin, aku lari itu ya, aku lari itu sampai teriak, jangan diminum kataku. Jangan diminum, itu bukan susu, itu air comberan kataku. Aku lari itu, nah seketika nih si perempuan ini kalau kita mendalami cerita itu sampai apa ya, kebawa ke suasana tersebut. Terasa. Jadi si perempuan ini nih apa namanya, ngelihat aku tuh kaget kan. Ngelihat aku tuh kaget, dia tuh lep itu tuh sekejap, lep itu hilang. Nah dari hilangnya si perempuan ini tadilah, alhamdulillah seketika itu juga teman ini sadar gitu. Jadi sadarnya kok? Sadarnya itu kayak orang bengong. Oh, gimana nih gitu? Jadi itu kayak orang bengong, kayak orang setengah sadar gitu, bengong. Kayak orang shock gitu ya? Tasnya, ayo pulang. Kamu dicariin, kata kamu udah lama. Udah dari kemarin kamu nggak pulang. Ayo pulang. Dia tuh masih tetap nggak mau bergerak ya, masih tetap ngomong gitu. Kaget ya. mungkin. Bisa jadi. Karena gitu. kan mungkin berpindah dimensi. Bisa jadi. Karena Rocky berpindah dimensi tadi. Jadi dia tuh masih tetap bengong, kayak terpana gitu kan di tempat semula. Jadi aku tarik tangan itu. Aku tarik itu, aku berusaha ngeluarin dia dari lingkup pohon kopi itu tuh. Aku tarik sambil aku teriak, aku bilang, Pade, ini di sini nih. Ini di sini nih si A, kataku kan ketemu. Jadi masyarakat tuh pada lari tuh. Nggak seberapa jauh ya, tuh ada yang nyusul kebetulan. Kan di sana berisik tuh kentongan pinggir rawa ya. Mereka itu khawatir anak ini tenggelam atau apa di rawa tuh. Tong-tong di situ adalah adalah masyarakat nih, salah seorang tetangga juga itu kebetulan lewat pas aku teriak, jadi dia tahu, dengar tuh dia langsung nyamperin lah ke posisiku, dia ngeliat anak itu udah ketemu, terus dia dia manggil yang lain gitu. Yang sampean bilang ini bantuin datang nih kenal juga dengan anak tersebut berarti? Ya kenal, orang tetanggaan gitu. Orang kami tetanggaan semua. Jadi dia yang ngumpul di situ tuh bisa dibilang satu RT satu RT. Jadi semua masyarakat yang ikut nyari tuh pada datang ke situ. Anak itu akhirnya dibopong sama orang tuanya sih, bapaknya tuh sampai nangis sih. Aku posisiku apa ya? Nggak seberapa berpikir sih. Yang penting udah ketemu udah kawan. Jadi intinya di situ
situ jangan sampai kami ini disahkan lah. Kan emang sudah ditemukan juga nih, apalagi sampai sendiri menemukan tuh yang ngajak main tuh kan. Jadi itu dibawa pulang terus ya mungkin ditanya-tanyain apa segala macam apa. Posisi aku dipanggil sama Pak RT gitu. Mungkin diinterogasi kayak mana anaknya ketemu nih. Ditanyain Mas, jadi ditanyain gini apa waktu pertama nemuin dia. Mas di kopi. Oke Mas. Ditanyain tuh gini, kamu lihatnya gimana? Ya aku lihat di bawah pohon apa kopi gitu. Anak itu si A ini duduk sampai ngorek-ngorek tanah, tak deketin, tak tanyain, katanya dia makan mie gitu. Sedangkan yang kalian itu cacing kalung. Ceritakan apa adanya berarti pada saat itu. Sudah diinterogasi deh. Sampai ke detail-detailnya yang perempuan tadi datang disebut dia mbak itu ngasih dia susu katanya, nggak taunya tuh aku bilang itu air comberan gitu. Nah disitulah para masyarakat tuh menyimpulkan bahwa di situ memang ada sosok yang namanya Wewe Gombel gitu kan. Sebutan mereka terkenal dengan apa ya, sering menculik anak. Mungkin seperti itu Mas Panca. Jadi mereka mulai dari kejadian itu inisiatif nih, anak-anak nggak boleh main malam katanya. Cuman ya kembali lagi ke posisi namanya anak-anak ya, terlalu diatur tuh jelas nggak bisa, pasti mereka ngebandel. Iya. Pasti ngebandel gitu. Kami akhirnya memang ada seminggu itu nggak berani keluar ya, karena setelah kejadian tadi ada seminggu nggak berani keluar. Tapi dasarnya anak-anak sih mana pernah kapok gitu ya. Jadi berikutnya seminggu yang akan datang tuh kami main lagi itu malah dari sebelum maghrib tuh. Dari sebelum maghrib itu duduk di perempatan jalan, ada gorong-gorong tuh, ada gorong-gorong kan. Duduk aku tuh orang berapa ya, aku berempat satu rombongan sih, satu rombongan cowok semua, betul seumuran semua sih. Itu duduk, kami itu menghadap ke arah kiri kiblat itu mana? Kita menghadap selatan ya. Ngidul, kita menghadap kidul tuh. Kebetulan di depan kami itu, seberang kami itu memang ada kebun punya orang, ada pohon kelapanya, kelapa hijau itu paling sekitar tinggi berapa ya, dari 5 atau 6 meter lah itu. Nah 7 meter itu pas menjelang maghrib tuh Mas Fajar. Senja lagi kejadiannya itu. Tapi kalau ini nggak ada penampakan sih, cuman apa sih, aku melihat itu ada bola api gitu ya. Bola api itu segede apa ya, kurang lebih sebola kasti gitu ya. Terbang pas sampai di atas pohon kelapa tadi itu. Aku tunjuk nih, apa itu gitu kan, ngasih tahu kawan-kawan sih. Begitu tak tunjuk gini tuh meledak gitu, pecah. Jadi bola api itu pecah, api itu tabur ke pohon kelapa itu, hilang. Nah di situ aku masih ingat ya, waktu itu aku ngerasa gini, pas aku nunjuk terus si bola api tadi itu pecah tuh, merinding. Jadi merinding tuh, bulu tenggok ini berdiri semua, ngapain gitu. Kalau ada bola meledak sih, kami inisiatif masing-masing pulang ke rumah masing-masing. Nah di situ aku beraniin diri untuk cerita ke orang tua. Berarti ini sudah sekian lama berlalu sampai yang ini sudah mengalami kejadian mistis dan fenomena gaib yang dialami sendiri. Ini pertama kali sampai cerita ke orang tua. Iya benar. Jadi setelah sekian lamanya ngalamin kejadian-kejadian aneh itu, baru ini cerita karena rasa merinding yang beda, yang hebat betul gitu. Aku cerita nih. Yang pertama aku cerita ke almarhumah ibu ya, yang paling dekat dengan anak ya. Jadi aku cerita begini katanya. Waduh itu ini tuh telur. Telur. Nggak mudah lah namanya anak kan nggak ngerti. Ya nggak mudah dengan bahasa telur itu apa gitu kan. Belum memahami.
apa sih teluh tuh penyakit udah gitu aja. Ya udah nggak digubris lagi karena udah dibilang penyakit, ya udah. Makanya kalau maghrib tuh pulang, nggak usah jangan dulu kan. malah kena marah. Orang tau gitu gak cerita tuh malahan kan. orang ayam aja kalau menjelang maghrib aja Masuk pada kandang semua kena marah lah aku tuh. Udah penasarannya besoknya tuh penasaran lagi apa sih telur nih. Tanyalah sama almarhum bapak orangnya lebih banyak diem kan gitu. Jadi udahlah kemana kecil mau tahu apa sih gitu. Udah nggak usah nanya itu, nanti kalau gede itu tahu sendiri. Ya udah dem aja lah gitu. Dem aja nggak terlalu tak peduliin ya gitu. Jadi apa udah biarin aja gitu. Lewat dari situ. Nah ini lewat dari teluh tadi ya sebenarnya masih ada beberapa sih kisah-kisah kecil yang aku alamin di rumah ini juga sih. Cuma kita aku cerita nyambungnya yang di masalah pohon tadi nih ya. Masalah pohon waru tadi nih sudah sekian lamanya terjeda dari pengalaman-pengalaman ataupun kejadian-kejadian yang kita alami di situ. Nah kembali ke pohon waru doyong tadi yang nggak bisa ditebang. Jadi ceritanya tuh kakak iparku ini tadi nemuin kiai, dia disuruh nebang lagi. Mas Fajar. Cuman dia bilang nih, tapi kali ini masih mempan kayaknya nih. Mempan apa enggak? Alhamdulillah mempan, cuman ada syaratnya. Syaratnya apa itu? Nah syaratnya ini aneh syaratnya. Maksudnya? Dia bukannya minta sesaji atau apa? Nah iya biasanya kan nebang pohon ini kan buat syarat seperti bunga-bungaan atau wangian untuk buat nebus pohon ini nih supaya bisa pindah nih makhluk yang dia di tempat tersebut. Dipindahkan gitu digeser. Sajenan ini beda nih mintanya. Jadi itu juga aku sempet apa ya mikirnya, karena usia sudah semakin beranjak mendekati masa remaja ya. Masa remaja nih waktu itu kejadiannya itu. Ini singkat cerita sih. Waktu itu sudah SD kan aku ya di situ, sampai SD di situ. Kejadian-kejadian yang tak alami itu dari mulai pertama tadi aku ceritain yang akan ketemu buah di kuburan tunggal itu, terus sampai pindah ke rumah yang ketiga itu berapa tahun jeda itu banyak kejadian-kejadian yang memang tak alamin, cuman yang paling berkesan dan mungkin yang masih masih terbersih di ingatan tuh yang ini gitu. Jadi di situ kakak itu bilang, Dek temenin yuk kata dia. Apa bang? Nebang pohon itu. Duh, terus aku suruh ngapain? Terus bingung dong. Bingung kan, aku nggak bisa lu nebang pohon. Kok diajak gitu kan? Aku ngerasa masih kecil, ngangkat golok aja keberatan kan gitu. Jadi udah kamu, yang penting kamu tuh gini gitu. Nanti kalau abang nebang, kamu di belakang abang ya. Kamu jangan pergi-pergi dari situ. Pokoknya kamu jangan pergi gitu. Kamu temenin. Dengan kata-kata itu sampean sempet bingung dong berarti. Ya sempet bingung, suruh ngapain? Ya udahlah, ya namanya anak kecil. Ya, suruh nemenin, ya udah temenin aja gitu kan. Jadi posisi kakak iparku ini ke belakang. Itu kejadiannya sore mas. Nebang pohon itu tuh jam 5-an gitu, sebelum azan maghrib. Jadi aku cuma berdiri ngeliat, kan dia cetak. Udah aku mainan. Mainan apa namanya tuh? Nyari kesibukan sendiri nih. Kan dulu kan ada semut hitam tuh, itu yang gede tuh ya. Dipancing pakai rumput. Semut kendit apa semut apa itu? Pakai rumput tuh aku mancingin semut itu. Jadi kakak ipar tuh nebang, ya nggak lama mas. Jadi anehnya tuh nggak lama dari beliau nebang itu roboh pohon ini. Gitu kan. Kaget lah aku ngeliat loh. Kemarin kan bisa ditebang nih pohon kan? Apa nggak dari kemarin nebangnya? Ini udah sore nebang pohon, belum lagi mau ngerincikin apa namanya batang-batangnya, ranting-rantingnya, lama juga. Udah kamu situ aja diem. Yang penting kamu gak usah pergi kemana-mana, diem sampai selesai. Jadi kakak iparku tuh udah beresin. Yang bikin mungkin nih kalau sekarang tak pikirin secara nalar dan logika ya, nggak masuk di akal tuh. Orang tuh sendirian, pohon segede itu dia tebang sendirian, dia rincikin batang-batang itu sendirian, dia beresin sendirian, selesai dalam jangka waktu hanya mungkin setengah jam. Kok bisa gitu? Nah
Jadi setengah jam itu selesai Mas Fajar. Nggak nyampe azan maghrib ya, itu selesai semua Sudah beres. Udah beres, jalan itu sudah bersih, nggak ketutup pohon itu lagi. Gitu. Nggak tutupan lagi pohon daun-daun yang nutupin jalan lah. Nggak ada lagi sudah. Karena kan tadi saya dengar dari sampean pohon ini nih mentiung atau apa ya? Doyong. Ngedoyong ke arah jalan. Doyong ke arah jalan gitu ya. Dari situ itu ya aku nggak mikirin juga karena masih kecil ya. Kepikirannya itu baru-baru setelah dewasa ini. Setelah dewasa itulah aku baru berpikir kenapa ya? Kok waktu kejadian gini nebang pohon itu kok aku disuruh ngikut aja, terus pohon itu bisa ketebang. Apa nih maksudnya kan Sih itu? nggak ngerti juga gitu. Nggak ngerti juga tuh apa maksudnya. Tujuannya apa nih? Kok harus bawa saya kan gitu. Gitu ya. Jadi udah habis itu udah diberesin semua, udah diberesin terus udah ya masuk. Udah mau maghrib, abang belum mandi, dia mandi, ya sholat maghrib baca. Kalau dulu tuh aku belum mudeng, belum ngerti. Kalau sekarang tuh mungkin udah paham yang dibaca itu hadaratul fatihah. Dia baca fatihah, dia baca yasin gitu kan. Aku ya enjoy aja tidur, lihat akan ya namanya anak kecil kan, bodo amat gitu kan, udah bodo amat gitu. Jadi itu biasa kan. Nah setelah kejadian pohon itu ditebang, ini sudah nggak ada lagi kejadian aneh di luaran gitu, yang orang ditakutin ataupun orang melihat penampakan. Setelah ditebangnya pohon waru tersebut sudah menghilang lah kabar-kabar ya. Nggak terjadi lagi kabar-kabar berita yang seperti itu. Nggak ada lagi yang orang-orang pada ditakutin apa terjadi penampakan itu sudah nggak lagi di situ. Nggak ada lagi ya, cuman apa apesnya, entah itu apes, entah itu anugerah ya aku juga nggak bisa menilai ya. Kalau menurutku sih dulu semasa ngalamin kejadian itu tuh sial perasaan gitu ya, karena kejadian goib, kejadian mistis yang tak alamin itu berlanjut terus. Mungkin sampai sekarang pun masih gitu Mas Fajar ya, cuman karena mungkin keterbatasan waktu kali ya, kita nggak bisa, mungkin ya lain waktu lah kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Nanti kapan kalau memang ada waktu kita bisa siap ya soalnya aku juga masih ada kerja. Oke, saya paham. Mohon maaf ini juga sudah mengganggu waktu sampai cukup lama untuk menceritakan ini kepada saya dan tim Samudra Wijaya seperti itu. Oke ya. Oke, buat teman-teman di rumah, kembali lagi dengan kata-kata terakhir, yaitu segala fenomena yang kita alami itu tergantung pada pribadi kita masing-masing bagaimana cara kita menyikapinya. Dan menurut saya Mas Wijay pada malam hari ini santai menanggapinya dan bodoh amat, dan bersyukur alhamdulillah ya. Terima kasih sama Allah yang sudah dikasih kemampuan lebih bisa berkomunikasi mungkin sampai sekarang ya, bahkan ya alhamdulillah berkomunikasi dengan Maha Alimul Ghaib seperti itu. Oke, buat teman-teman Samudra Wijaya yang baru nonton video kita yang baru-baru ini, jangan lupa like, comment, subscribe serta bagikan video kita sebanyak-banyaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.